Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Dr. Berli, selaku mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 Jawa Barat, menyampaikan pertama update terakhir data COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Kita yang positif sudah ada di angka 1.252 ya, atau meningkat 0,59%. Kemudian untuk yang meninggal per hari ini bertambah 1 orang ya, atau meningkat 0,58%. Kemudian yang sembuh itu bertambah atau meningkat sebanyak 2,25%. Kemudian yang pasien dalam pengawasan atau PDP, total saat ini kita masih menyelesaikan pengawasan terhadap 3.085 PDP, ya. Dari total 5.130 atau sudah selesai, tadi yang sudah selesai dan yang masih dalam pengawasan itu sebanyak 2.045. Ya. Jadi secara keseluruhan PDP ini mengalami penurunan. Kemudian juga untuk ODP, demikian juga mengalami penurunan di semua kategori ya, secara total maupun yang selesai dan juga yang masih dalam pemantauan. Gitu. Berkurang atau menurun kisaran di 2%. Ya, jadi ini tentunya adalah berita-berita yang baik yang bisa dicapai berkat kerjasama semua pihak kita dalam memberikan pelayanan di Provinsi Jawa Barat. Berikutnya terkait dengan PSBB Jawa Barat yang insya Allah akan mulai dilaksanakan besok ya, per tanggal 6 Mei 2020 sampai tanggal 19 Mei 2020, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah membuat keputusan gubernur ya, yang isinya juga sebagian itu memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten kota yang nanti akan ditindaklanjut dengan peraturan kepala daerah masing-masing kabupaten kota tersebut. Hal ini dilakukan bukan untuk membuat perbedaan ataupun kebingungan ya, tetapi justru untuk memberikan kewenangan secara terbagi ya, proporsional antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Karena ada hal-hal yang terkait dengan teknis terutama ya, apakah itu nanti di sektor transportasi, di sektor ekonomi, mungkin juga di sektor-sektor lainnya, termasuk juga hal-hal yang berdampak secara sosial ya. Ini tentunya diberikan tadi kewenangannya adalah kepada kepala daerah masing-masing kabupaten kota. Jadi sekali lagi bukan untuk membuat kebingungan ataupun perbedaan ya yang berdampak negatif, tapi justru untuk mendorong keberdayaan dari masing-masing kabupaten kota dalam mengatur sesuai kebutuhan dan tuntutan dari masyarakatnya. Berikutnya lagi bahwa dalam penerapan PSBB ini ada yang dilaksanakan secara maksimal atau penuh ya, maupun juga yang secara parsial. Jadi yang secara maksimal seperti halnya yang diberlakukan di Bodebek maupun Bandung Raya itu adalah yang masuk kategori kota. Ya. Kenapa? Karena PSBB secara penuh ini memang memiliki banyak sekali aturan ya yang mengikat
yang tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya kerumunan massa, kemudian juga terjadinya kontak fisik yang tidak perlu, dan juga tentunya juga pada akhirnya nanti akan mengurangi atau menurunkan penularan dari COVID-19. Kalau kita kembali ke tadi update data per hari ini, kita bisa melihat bahwa di Jawa Barat ini kelihatannya dengan adanya pemberlakuan PSBB di Bodebek maupun Bandung Raya secara umum ini sudah memberikan dampak yang positif terhadap penurunan baik itu laju dari penambahan kasus secara terkonfirmasi atau yang positif maupun juga yang PDP dan ODP. Ya, itu semuanya tadi saya sampaikan secara jumlah itu menurun. Ya. Kemudian juga yang meninggal itu bisa dikatakan rata-rata dari awal sebelum dilakukan PSBB jumlah yang meninggal itu dalam 1 minggu lebih dari 7 orang. Ya. Sementara sekarang ini kisaran 3 orang. Jadi tentunya ini adalah suatu pencapaian yang sangat baik, yang mudah-mudahan kita bisa menekan bahkan menzerokan kematian seperti yang sudah kita targetkan di awal kegiatan untuk penanggulangan COVID-19 ini. Kemudian yang lainnya lagi bahwa untuk pelaksanaan PSBB ini memang memerlukan beberapa persiapan. Ya, hari ini saja sore ini Pak Gubernur sedang melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh kabupaten kota, ya, untuk bagaimana pelaksanaan atau teknis pelaksanaan dari PSBB tingkat Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi, PSBB tingkat Provinsi Jawa Barat ini adalah momen yang sangat penting, di mana pada saat ini pemudik sudah dikatakan di situ dilarang mudik, kemudian juga kegiatan-kegiatan masyarakat yang lainnya juga sudah sangat jauh berkurang, ditambah lagi dengan situasi puasa. Nah, ini juga mengurangi, ya, membantu kita menyukseskan pelaksanaan PSBB ini. Jadi ya mudah-mudahan dengan pemberlakuan mulai nanti malam jam 00 ya untuk PSBB Provinsi Jawa Barat ini benar-benar bisa menyetop penularan COVID-19, karena selama ini juga bisa kita lihat bahwa penularannya itu sudah kita bisa mencegah adanya kasus-kasus import. Ya, jadi saat ini yang ada adalah kasus-kasus yang sifatnya penularan lokal dan berasal dari klaster-klaster yang memang sudah dari awal sudah dari awal kita identifikasi. Kemudian untuk evaluasi PSBB Bandung Raya, jadi selama PSBB ini sebenarnya kita melakukan upaya-upaya, salah satunya adalah tadi melakukan edukasi kepada masyarakat, ya, terutama adalah masyarakat yang masih harus melakukan kegiatan pada saat atau di wilayah PSBB ini diberlakukan. Nah, tentunya ini juga nanti juga lebih lengkapnya terutama di bidang transportasi akan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Kang Heri. Ya. Ya. Kemudian juga di sektor lain kita juga melakukan upaya-upaya termasuk di kesehatan, itu kita melakukan pemeriksaan, ya, bukan lagi menggunakan rapid test yang menggunakan darah kapiler, tapi kita beralih ke pemeriksaan swab PCR. Ya, jadi kita melakukan pemeriksaan swab PCR secara massal. Salah satu contohnya yang kemarin juga sudah saya sampaikan di press conference hari Senin kemarin, yaitu di KRL Bogor, di mana di situ kita melakukan pemeriksaan terhadap hampir 350 penumpang KRL. Kemudian juga hasil dari evaluasi Bandung Raya sendiri secara menyeluruh memang masih kita masih harus menunggu, ya,
masih harus menunggu beberapa informasi ya, masih kita konfirmasi ya. Tetapi secara umum bahwa PSBB ini sekali lagi mampu menekan penularan ataupun penyebaran COVID-19 khususnya di area Bandung Raya. Kemudian untuk tes rapid bisa saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini Provinsi Jawa Barat sudah melakukan hampir 100.000 rapid test dan dari hampir 100.000 itu yang positifnya ada sekitar 237 ya. Kemudian sisanya negatif. Kemudian juga sisa dari alat rapid testnya sendiri kurang dari 2.000 dan ini kita fokuskan kemarin itu di hari-hari terakhir menjelang pelaksanaan PSBB provinsi itu kita melakukan rapid test di luar zona PSBB ya berdasarkan permintaan ataupun berdasarkan instruksi. Kemudian berikutnya mengukur tingkat efektivitas tes massal ya PCR maupun juga tes cepat atau rapid test. Ya. Saat ini memang kita melihatnya dari berapa yang berhasil kita lakukan pemeriksaan, kemudian berapa yang positif. Contohnya dari 300 yang diperiksa itu ternyata misalkan ada 3 yang positif, ya walaupun itu bukan penduduk Jawa Barat. Nah kemudian yang lainnya lagi kemarin kedatangan dari Arab Saudi ya itu sebanyak 86 orang ya bukan hanya dari Arab Saudi ada juga yang dari Thailand dan Australia itu kita periksa secara massal juga dan hasilnya adalah 1 positif dan 1 diulang PCR-nya. Nah dari yang sudah dilakukan tersebut sekali lagi bahwa ini adalah upaya-upaya yang sangat penting dilakukan pada pemberlakuan PSBB ya. Untuk tadi sekali lagi kita paling tidak bisa membatasi penularan yang terutama adalah penularan COVID yang berasal dari luar Jawa Barat ya atau disebut dengan kasus impor. Yang ada saat ini sekali lagi ini adalah kasus-kasus transmisi lokal dan berasal dari klaster-klaster yang memang sudah ada sebelumnya. Kemudian berikutnya perbedaan angka ya antara Picobar kemudian juga yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dapat saya sampaikan sebagai berikut. Pertama, perlu diketahui bahwa baik yang disampaikan di Picobar maupun yang disampaikan oleh juru bicara nasional itu sebenarnya adalah data yang mengalami pending, ya hasil pemeriksaan pending dari laboratorium-laboratorium yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya. Jadi rata-rata pendingnya itu sampai 5 atau 7 hari, gitu. Jadi bisa Ibu Bapak bayangkan ini kasusnya seperti itu. Nah untuk yang hari ini memang ada sedikit keanehan atau anomali ya, tetapi ini bisa saya jelaskan bahwa di situ ada penambahan yang cukup signifikan di kasus positif hari ini ya, dan itu peningkatannya hampir 200 ya peningkatannya itu. Ini disebabkan karena pertama ada data yang disebut dengan kasus istilahnya itu kasus pindah atau pindahan kasus dari DKI Jakarta yang setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ternyata alamatnya ada di Jawa Barat. Dalam hal ini lebih khususnya lagi ada 123 orang itu alamatnya di atau berdomisili di Kota Bekasi ya. Nah ini juga tadi sempat ada sedikit komunikasi yang intens begitu antara pimpinan daerah ya. Kemudian yang berikutnya juga ada tadi hasil pending ya, terutama di kabupaten kota itu
termasuk juga di PSBB-nya Bandung Raya ya, yang berasal dari klaster GBI. Jadi kalau dari klaster GBI ini sebenarnya pemeriksaannya kan sudah dilaksanakan pada minggu yang lalu gitu. Tetapi ternyata hasilnya baru keluar per hari ini karena itu tadi karena peralatan di laboratorium kesehatan itu juga isinya itu baru mencoba untuk mencapai kapasitas optimal ya, melakukan percepatan terhadap sampel-sampel yang sudah tersimpan beberapa hari di laboratorium kesehatan. Nah, ini tentunya juga memberikan hasil yang berbeda ya, artinya sepertinya ada lonjakan. Nah, bagaimana kita akan melakukan antisipasi terhadap ini? Kita akan melakukan antisipasi pertama adalah kita akan memfilter data-data tersebut, termasuk mencari kapan kejadian ataupun kasus tersebut seharusnya dinyatakan positif. Jadi tidak mungkin semuanya akan dimasukkan di tanggal 4 Mei misalnya, tapi itu akan kita telusur, kita cari bahwa ternyata kasus ini seharusnya diumumkan pada tanggal 1 Mei atau tanggal berapa April begitu. Sehingga nanti akan tetap kita menemukan pola dari peningkatan-peningkatan, dan dengan pola ini tentunya kita akan bisa melakukan revisi terhadap permodelan untuk menghitung titik puncak maupun juga total kasus yang harus ditangani oleh kita di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi sekali lagi untuk hal yang terjadi tersebut kami dari Dinas Kesehatan menyampaikan ya permohonan maaf ya, karena mungkin menimbulkan kebingungan dan juga kepanikan di masyarakat. Tapi sekali lagi itu bukanlah kasus yang baru yang terjadi dalam satu hari, tetapi sebagian besar adalah kasus pending, kemudian juga ada kasus yang dipindahkan dari DKI Jakarta kemudian menjadi kasusnya Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 123 kasus. Ya, ini saya sudah menjawab. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Pak Heri akan menyampaikan terkait dengan pelaksanaan PSBB dari aspek divisi sterilisasi dan juga dari perhubungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Berli, Kepala Dinas Kesehatan yang juga sebagai juru bicara dari gugus tugas Provinsi Jawa Barat untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sesungguhnya pada saat ini berada di dua kaki. Yang pertama terkait dengan tugas sebagai gugus tugas sterilisasi untuk fasilitas publik. Yang kedua juga untuk terkait dengan tugas tupoksi Disub dalam kerangka penyekatan dan pengamanan operasi angkutan lebaran, dalam hal ini terkait dengan larangan mudik. Beberapa hal yang ingin disampaikan kepada publik pada kesempatan yang baik ini adalah, yang pertama ingin mengelaborasi tadi yang disampaikan oleh Pak Juru Bicara, karena dalam PSBB, baik PSBB aglomerasi Bandung Raya, Bodebek maupun sekarang adalah seluruh Jawa Barat, ruang lingkupnya sama, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tempat bekerja, keagamaan, pendidikan, kemudian fasilitas umum lainnya, dan juga pergerakan orang dan barang. Dan pergerakan orang dan barang ini sesungguhnya ada di semua ruang lingkup. Keterkaitan dengan ruang lingkup lainnya sangat erat. Apabila ruang lingkup yang lain berada di satu wilayah, maka keterkaitan dengan wilayah yang lainnya tidak terlalu erat. Contoh misalnya berkaitan dengan untuk menutup mal. Maka kebijakan itu bisa diambil oleh kepala daerah masing-masing. Tidak ada keterkaitan dengan mal yang lain di kota yang lain dan lain sebagainya. Kemudian juga masjid, kemudian juga sekolah dan lain sebagainya. Semua berdiri sendiri.
Meskipun kebijakannya seragam bahwa ada larangan sementara untuk beroperasi. Tetapi untuk pergerakan orang dan barang ini sangat-sangat berkaitan erat hubungan interaksi antar kota dan daerah. Oleh karenanya banyak hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini berkaitan hal tersebut karena ada beberapa perbedaan pada perlakuan kita untuk PSBB aglomerasi Bandung Raya dan Bodebek sebelumnya dengan sekarang melibatkan 17 kota kabupaten lain yang ada di Jawa Barat. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa kewenangan memberikan kewenangan khusus berdasarkan lokalitas dan karakteristik daerah masing-masing tadi, bukan berarti kota kabupaten bisa mengeluarkan peraturan bupati dan peraturan wali kota yang berlawanan atau bertentangan dengan Permenkes atau peraturan Menteri Perhubungan PM 25 2020 maupun PM 18 2020. Kewenangan tersebut sebetulnya karena memberikan peluang kepada kota kabupaten untuk bisa menambahkan atau sedikit memberikan keleluasaan bagi kawasan-kawasan khususnya yang menerapkan PSBB secara parsial. Di mana sebelumnya Bodebek dan Bandung Raya adalah kawasan urban area, semuanya homogen. Sementara ketika menjadi PSBB Jawa Barat, maka di dalamnya ada rural area, ada pegunungan, ada pedesaan, dan lain sebagainya yang juga mungkin sebagian adalah wilayah hijau yang belum terkontaminasi oleh COVID-19. Oleh karenanya, perlakuan-perlakuan itulah yang diharapkan nanti muncul dari peraturan bupati dan juga peraturan wali kota. Tidak berarti menafikan atau menghilangkan ketentuan yang sudah ada di dalam Pergub PSBB Jawa Barat dan juga surat edaran Juknis khususnya bidang transportasinya yang juga sudah mengatur hal-hal tersebut. Contoh diantaranya adalah terkait dengan kendaraan roda 2 yang mungkin saat ini di publik menjadi banyak pertanyaan, tetapi di dalam ketentuan PSBB Jawa Barat dan juga PSBB Bandung Raya serta Bodebek lainnya sudah jelas bahwa roda 2 hanya diperkenankan untuk satu penumpang atau pengendara saja. Itu pun diperuntukkan untuk kegiatan yang diperkenankan di PSBB sesuai dengan ketentuan PSBB. Jadi bukan untuk kegiatan apapun. Jadi mohon mohon kita cermati bersama bahwa ketentuannya dari Permenkesnya, PM-nya, Perhubungan dan juga Pergubnya, kendaraan roda 2 itu hanya untuk satu penumpang akan tetapi untuk kegiatan yang diperkenankan di PSBB, termasuk yang dikecualikan, yaitu untuk kegiatan terkait dengan penanggulangan COVID-19, banyak sekali profesi yang terkait di sana. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan emergensi, nah itu dikecualikan. Jadi di dalam surat edaran Juknis bidang transportasi PSBB Jawa Barat ada tambahan terkait dengan dikecualikannya untuk mengangkut penumpang apabila 3 kondisi dipenuhi. Yang pertama emergensi, yang kedua terkait dengan penanggulangan COVID-19, dan itu pun yang terakhir harus membuktikan bahwa yang bersangkutan memang kalau itu sekeluarga berarti memang alamatnya sama, kalau itu tidak sekeluarga maka dia membuktikan bahwa dia adalah pekerja atau ada surat tugas dari tempat yang tadi dikecualikan tadi. Jadi itu. Jadi ingin disampaikan apabila ada pertanyaan bahwa apakah diperkenankan untuk mengangkut penumpang, tidak diperkenankan kecuali kondisi yang tadi. Kemudian untuk ojol kami pun sudah memberikan pada hari ini akan memberikan surat sebagaimana ketika di Bodebek dan juga di Bandung Raya untuk aplikator mematikan fitur angkutan penumpangnya. Jadi hanya boleh mengangkut barang begitu. Nah ini yang ingin kami sampaikan. Kemudian juga terkait dengan angkutan penumpang umum yang mana ketika Bodebek dan juga Bandung Raya, angkutan penumpang umum yang ada di dalam wilayah aglomerasi Bodebek dan Bandung Raya masih diperkenankan selama mengikuti protokol COVID-19 dan juga mengikuti ketentuan-ketentuan pembatasan waktu, pembatasan kapasitas dan lain sebagainya. Sementara untuk antara aglomerasi dengan keluar itu dilarang keluar masuk karena PM 25 2020 mengatur demikian.
ketika sekarang menjadi PSBB Jawa Barat, yang mana boundariesnya adalah wilayah teritorialnya Jawa Barat, maka penyekatan, checkpoint, dan juga pelarangannya akan bergeser menjadi fokusnya selain di dalam tadi tetap dilaksanakan, tetapi juga akan ada fokus tambahan Kepolisian Daerah Jawa Barat dan kami di Dinas Perhubungan Jawa Barat dan instansi yang lainnya di titik-titik checkpoint yang ada di perbatasan-perbatasan Jawa Barat dengan provinsi yang lainnya. Ada 15 sampai 25 titik yang disiapkan di tingkat Jawa Barat beserta dengan 232 titik yang diselenggarakan oleh kota kabupaten secara total yang akan dioperasionalkan sebagai titik checkpoint PSBB dan juga penyekatan dalam rangka larangan mudik di Provinsi Jawa Barat. 8 titik sudah dioperasionalkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dan sisanya 7 sampai dengan 9 titik itu diselenggarakan oleh Polres tempat beserta dengan instansi kabupaten kota yang terkait di kota kabupaten tersebut. Kemudian ada berkaitan dengan bagaimanakah caranya kita mengidentifikasi para pemudik dikaitkan dengan larangan mudik sesuai dengan PM 25 2020 ini adalah sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini pemudik-pemudik yang menurut angka dari survei yang dilakukan oleh Balitbang Kementerian Perhubungan masih ada berkisar 24 sampai 28% yang akan melakukan mudik dan sebagian sudah melakukan mudik. Sehingga kita masih mengantisipasi. Dengan adanya larangan ini maka modus-modus mudik menjadi tidak konvensional lagi. Tidak menggunakan travel terbuka, tidak menggunakan kendaraan pribadi, tidak menggunakan bis yang jelas-jelas pasti akan terkena di penyekatan. Akan tetapi menggunakan modus-modus yang memerlukan adanya pengamatan khusus dari petugas di lapangan. Seperti misalnya menggunakan kendaraan ambulan, menggunakan kendaraan-kendaraan yang tidak lazim, dibalik kendaraan barang, kemudian juga menggunakan fasilitas kepada kendaraan pribadi yang memang si pengemudinya memiliki dispensasi karena bergerak di kegiatan yang dikecualikan begitu ya, tetapi mengangkut penumpang yang ternyata mereka adalah pemudik dan ciri-ciri itu sangat mudah terlihat, tetapi memang memerlukan waktu dan juga energi yang luar biasa dari petugas di lapangan. Belum lagi berbicara interaksi antara petugas di lapangan dengan para pemudik tadi yang beresiko berkaitan dengan COVID-19, itu sudah kita antisipasi. Kepolisian sudah sangat paham, kami sudah sangat paham, banyak sekali modus-modus yang bisa kita identifikasi secara visual di lapangan. Dan tindakan apa yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan adalah dengan mengembalikan para pemudik itu ke tempat asalnya. Jadi saat ini kurang lebih sudah ada sekitar 3.000 kendaraan yang sudah dikembalikan oleh kepolisian di titik-titik penyekatan sampai per hari kemarin untuk dikembalikan dari tujuannya begitu ya, karena diindikasikan mereka melakukan perjalanan mudik dan itu akan terus dilakukan tindakan ini untuk mengembalikan kepada tempat asalnya seperti itu. Kemudian tambahan juga yang akan kami sampaikan di sini adalah bahwa ada pengecualian, ada 17 pengecualian untuk angkutan barang di dalam PSBB Jawa Barat ini dan juga ditegaskan di dalam surat edaran Juknis Gubernur Jawa Barat mengenai bidang transportasinya. Akan tetapi ada tambahan di dalam surat edaran Gubernur ini adalah berkaitan dengan bahwa meskipun dikecualikan operasional angkutan barang tetap harus memenuhi ketentuan daya angkut, kelas jalan, dan tata cara muatnya. Sehingga ini yang menjadi perhatian petugas di lapangan, seringkali kita lalai sehingga odol, overdimension dan overloading menjadi merajalela karena mereka mengangkut 17 komoditas atau 17 kegiatan angkutan barang yang memang diizinkan. Nah ini juga menjadi perhatian untuk ditindak di lapangan oleh pihak kepolisian dan kami dari Dinas Perhubungan Jawa Barat. Kemudian kami juga ingin menyampaikan kepada publik yang terakhir mengenai kendaraan pribadi roda 4. Kendaraan pribadi roda 4
Ketentuannya ada di dalam surat edaran Juknis, surat edaran Gubernur mengenai Juknis bidang transportasi untuk PSBB Jawa Barat ini. Yang mana ketentuannya sudah jelas bahwasanya untuk kapasitas penumpang atau kapasitas kendaraan roda 4 dengan 2 jajar maka maksimal adalah 3 orang. Kemudian untuk yang 3 baris maka kapasitasnya 4 maksimal. Dengan posisi yang juga sudah diatur di dalam Juknis tersebut. Termasuk di dalamnya tidak boleh ada 2 penumpang di depan, meskipun suami istri. Ada pertanyaan dari publik, apakah peraturan ini manusiawi, sementara logikanya di rumah tetap bersama-sama dan lain sebagainya, maka kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini kepada warga yang baik seluruh Jawa Barat, bahwasanya logika seperti kita mengendarai motor tanpa SIM dan tanpa helm dengan 3 orang dipersilahkan di dalam rumah. Tidak ada yang dilanggar, tetapi ketika Anda menggunakan sepeda motor ke wilayah publik, di mana ada aturan negara, ada kepentingan orang lain yang juga akan terdampak, maka aturan negara lah, aturan publik yang berlaku. Disinilah Juknis diberlakukan, begitu. Jadi logikanya seperti itu. Kenapa di rumah saya berdekatan setiap hari dengan istri, tetapi kenapa harus istri saya tidak boleh duduk di depan dan lain sebagainya, dikarenakan hal-hal seperti itu. Sudah jelas aturannya seperti ini, termasuk untuk mobil penumpang berkursi 4 baris dan seterusnya, ada kapasitas penumpang maksimalnya. Untuk ketentuan kereta api dan udara serta laut, kita tidak mengatur secara khusus di dalam Juknis ini, tetapi diatur berdasarkan ketentuan sektoral yang sudah sangat baik dan rigid, dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan juga instansi-instansi teknis terkait lainnya. Bandara sudah punya SOP yang jauh lebih rigid daripada sektor darat, demikian juga di pelabuhan, demikian juga di kereta api yang dilaksanakan oleh Dirjen Perkeretaapian dan juga PT KAI, serta operator-operator lain di bawah PT KAI. Saya kira itu dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Heri yang sudah menyampaikan paparannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip kah?